Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami dalam kesegaran, dalam hidup yang baru untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah damai sejahtera-Mu bagi kami, dan biarlah akal budi kami dipenuhi dengan kasih karunia-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Memandang pada salib Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengarahkan perjalanan mereka menuju Yerusalem untuk yang terakhir kalinya. Kepada mereka diberitahukan bahwa saatnya sudah tiba bagi dia untuk diserahkan kepada para pemimpin agama Yahudi, bahwa dia akan disalibkan dan mati sebagaimana telah dinubuatkan dan tertulis dalam kitab para nabi. Apa yang telah dinubuatkan tentang dia akan segera digenapi. Sekarang dia bersiap-siap untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya. Karena itu Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa para muridnya mendengarkan dan memahami apa yang dia katakan, agar mereka siap menerima semua rencana Allah bagi keselamatan umat manusia dan dunia ini. Saudara, Yerusalem sebagai pusat kehidupan religius bagi bangsa Israel merupakan tempat di mana nubuat-nubuat penting akan digenapi. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa momen yang dinubuatkan dalam kitab para nabi akan segera terjadi. Yesus katakan sekarang menandakan waktu yang tepat di mana Yesus bergerak menuju tujuan utama misinya. Dialah Anak Manusia yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Segala sesuatu yang ditulis oleh nabi-nabi mengenai Yesus, Sang Anak Manusia, akan digenapi. Perkataan Yesus ini merujuk pada nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang Mesias dan penderitaannya. Istilah Anak Manusia menunjukkan identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus. Perkataan Yesus ini juga menegaskan bahwa penderitaan dan kematiannya bukanlah sebuah kecelakaan atau yang
kebetulan terjadi, tetapi merupakan bagian dari rencana ilahi yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh para nabi. Hal ini menjelaskan esensi dari misi Yesus di dunia dan pentingnya perjalanan ke Yerusalem dalam rencana karya keselamatan Allah. Bahwa keselamatan yang dari Allah adalah anugerah yang diberikan bagi dunia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan inilah inti yang sesungguhnya dari berita Injil. Saudara, melalui penggenapan nubuat tersebut, salib Yesus berdiri sebagai pusat dari seluruh sejarah keselamatan. Dalam konteks ini, bagi kita umat percaya sebagai pengikut Tuhan Yesus, juga disampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah berada dalam pengendalian Allah. Sebagaimana Yesus yang bergerak maju menuju Yerusalem dengan pengetahuan akan penderitaan yang akan datang, kita juga diundang untuk mengandalkannya di dalam proses hidup kita yang seringkali sulit, bahkan berat untuk dijalani. Kita diajak untuk melihat dalam perspektif yang lebih besar dan memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup kita memiliki tujuan dalam rancangan Tuhan yang lebih besar dan pasti. Bahwa bagi kita umat pilihan Allah, tidak ada hal yang kebetulan terjadi. Semuanya ada dalam rancangan ilahi dan dalam pengendalian Allah untuk satu tujuan yang pasti: menerima keselamatan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan ini, baiklah kita berjalan seturut dengan rencana dan rancangan Allah yang pasti. Tuhan Yesus memberkati.